وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي نعمه عن الأعصاء بالإعداد المني بلطف الهادي إلى السبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من اختارها من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah dirahmati Allah, pertama-tama mari saja kita nyawa bersama panjatkan puja dan syukur tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberi kepada kita nyawa, baik nikmat iman, Islam dan ihsan serta menjadi umat baginda Nabi Muhammad juga adalah salah satu nikmat di antara nikmat terbesar lainnya. Salawat dan salam sama-sama kita junjungkan dan kirimkan kepada kekasih tercinta kita yang insyaAllah dalam kehidupan Allah mudah-mudahan tengok baru kiamat dan yang merumpuk dengan kasih yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, atba'u tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam takdim dan tuan pertama kali kepada Guru Tuan, guru kita bersama Habib Al-Haris serta rombongan beliau. Kemudian salam takdim dan tuan kepada Guru Tuan Jid yang dilai dan tuan sabi mengulang-ulang kitab, termasuk di antara kitab-kitab yang natong mengulang kitab Itahul Mubaham, kitab Yanatul Talibin jilid sa, yaitu Gurei Tuan Tengku Abdul Rahim. Dan Allah mudah-mudahan gurei-gurei kita nyonya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berkah oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam tadi Tuan Syed kepada Pak Kecil Kampung Lamdet, Tuhaput, Tuhalapan dan seluruh perangkat kampung yang hadir dalam majlis ini. Hanya sebutkan nan mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watai tuan insya-Allah sebagaimana yang kali disampaikan oleh guru kita yaitu tengah jum, dan adapun mau'idah atau ceramah yang dilakukan oleh guru kita menyujud disampaikan bacut tentang sejarah Abuya dan juga disampaikan bacut tentang masalah baginda Rasulullah, sejarah beliau dan seterusnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lentuan nafabuh cerita unik dan ceritanya wahanan tom dan cerita bagok. Alhamdulillah malamnya akan cerita Sabuh malam lentuan melempona di dalam istana yang kalon melambung polonnya mandu murung rail dalam istananya, dan nafabuh kursi, dan kursinya pah di tengah-tengah istana yang kursinya panjang likut. Ada menurut kursinya kan likut na panjang kan, yang panjang waktu terbuat dari emas dan perak. Hana kursi lain kecuali kursinya yang paling hayu. Kiban hayu karena long-kalon kursinya terbuat dari emas, perak, zamrud. Dan posisi malamnya tuan lempor, dan tengah duduk dengan orang-orang pokoknya dalam istana ramai mandu. Nah yang model orang tengah dong pajuh, nah yang model tengah du pajuh, macam-macam lah. Sama lagi kita nyota preh hurung lain. Menang gambaran lemponya. Nah yang model urang pegahaba dua aju menalam istana, dan nah yang model du dan seterusnya. Jadi ketika luntuan du dalam lemponya duduk saja dengan urang yang hana luntui dan dialog lah dengan orangnya. Tiba-tiba nasu teruk naduh sunan iklik hira orang bodoh mandung bodoh Nabi Muhammad kata dalam lumpur
Budah mendung, budah. Kamu gabu. Ada yang turun tengah baju bu, hanya jadi baju bu, budu, ingat. Kamu yang tengah duduk dong mendung. Urung pakai baju putih mendung. Pokoknya karena sunyan kamu budah. Mandum hana memet badan ni siap untuk menyambut Rasulullah SAW. Lam lupa lunya. Maka ketika kamu preh haba daripada urun klinya bahawa Nabi akan teruk, Nabi Muhammad akan teruk, ternyata yang deh kon Nabi Muhammad. Kon Nabi Muhammad tidur urun katuha bungku pakai tongkat. Pakai tongkat, emat tongkat. Kabungku hanya jali, jenggot putih, hilangnya ndu ada kursi yang terbuat dari emas. Dan ketika lon tanya lon kalon lah wajah hurunyan karena bungku kah ada wajah lon kalon wajah hurunyan ternyata kon Rasulullah tapi ayahanda lon tuan Abuya Muhyiddin Wali. Maka ketika Abuya Mutawudib lon cerita bahawa Abuya berkelam belum po lagi nyan maksudnya kiban Abuya jawab simpan saja mimpi itu, nanti ada manfaatnya. Takut karena jawaban lain. Maka lendu merenung pakai menumpuk aneh yang lo rasakan dalam menumpuknya urung clear. Jangan pegah bak kamu Nabi akan teruk dan Nabi kon Nabi yang deh tapi almarhum Abuya Muhyiddin dan lilhanali beliau barulah lon tuan pahami ternyata almarhum Abu lon tuannya punya masalah gonyan tapi dong padahal gonyan sakit DM hanjut dong betul trip tapi punya kau ka sulawut waktu kamu sama yang subuhnya lon tuan ikut maka budoh almarhum Abu ya pegah bak kamu ini sekarang kita berdiri semua seolah-olah sekarang kita melihat Rasulullah di depan, ada Nabi Muhammad, lalu kita bersalawat. Udah siap Habibi? Sudah Abuya, lu ikut ya. Maka almarhum Abuya bersalawat dengan bersumpah. Lu tengah tak masanya ke dalam salawat, gonan Habib bersumpah. Sumpah ni mana? Demi ayah kami, kamu kena ikut. Demi ayah kami, demi ibu kami, demi saudara kami, demi anak kami, semuanya untukmu ya Rasulullah. Tapi mana almarhum Abuya sebelum selawat Habib bersumpah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian mungkin kalau sebuah contoh bahkan hubungan antara sifat Abuya lentuannya dengan lempo yang longkalan na urun pegah Nabi Muhammad ternyata beliaulah yang datang. Dan ayah lentuan juga gore lentuan hana urun longkalan yang betul-betul halus mengucapkan salawat dengan dong beliau walaupun sakit DM dan seterusnya kecuali yang longkalan kecuali almarhum Abuya lentuan yang punya kadang men tunggu jim hana piu-piu musalawat laju. Jadi lentuan hana lun galile ketika lentan yang Mbak Abuya nya bermaksud melumpur lentuannya wahai Abuya pula itu simpan saja suatu saat nanti akan ada maknanya. Bisa jadi salah satu pewaris Nabi Muhammad SAW adalah almarhum Abuya kita, Abuya Muhyiddin. Jamaah dirahmatillah Allah, sesuai dengan sabda Nabi, innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak memberi uang. Nabi tak ada uang. Bahkan Nabi Sulaiman yang betul-betul kaya, hana mutiro yang mewariskan warisan Nabi Sulaiman. Ya, hana sesuai dengan sabda Nabi. Innama wurithul ilma, yang diwariskan oleh Nabi ilmu. 4 ilmunya yaitu al-ulama. Tapi kita bersedih ulama hari ini sudah mulai tiada. Gedenya otak kalon ulama akan mulai hanani, maka lun teringat satu hadis baginda Nabi. Tengok
tanda kiamatnya la taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tak akan terjadi kiamat sebelum kalian akan menghadapi fenomena yuqbadul ilmu, ilmu akan diangkat oleh Allah. Sahabat hana mufhum, dia tanya kepada Nabi, apa maksudnya Nabi diangkat ilmu itu? Nabi menjawab, ayyadhabal alima, ayyadhabal ulama, perginya para alim ulama. Jamaah dirahmatillah Allah, mungkin yang bacut menjelaskan tentang kelebihan almarhum Abu Ya'lan tuan. Gonyan punya muthalawud, halu tak muthalawud. Tetap punya segala muthalawud, bersumpah demi ayah lun, demi lun tuan, demi ibu lun, demi mak lun, demi anak lun, mandum untuk derajat Rasulullah. Dengan baru kamu kentalawud. Alhamdulillah, bah malam yang berbahagianya kita yang mengumpul dalam majlis baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita yang mengharap Nabi akan teruk kena. Lalu naurun tayong teguh pukul Nabi Muhammad mentang hudib dan jawab mentang. Nabi Muhammad ruhnya yang hidup, matanya yang tak ada, sudah mati. Tubuhnya mati, kakinya mati, rambutnya mati, semua mati. Yang hidup ruh baginda Nabi. Bambangnya natruk berita ba'adun tuan salah tiroh Habib dan Hanan sebutkan dan beliau untuk menjaga kode etik bahawa Rasulullah bambangnya goknya beliau jak kena samping Masjid Raya. Yang cerita ba'adun tuan natruk cerita goknya cerita melumpuangan Nabi. Jak tanya ba'adun tu maksudnya bambangnya Nabi Muhammad jak kedih samping Masjid Raya. Belum tanya ulang hubut Nabi nan. Jawab Nabi sampai Mesir ayahnya nasaboh tanah. Yang tanahnya mulai gila oleh Nabi, maka itu bit naleng tu. Indah tak nalengnya. Dan ketika belum tanya hubut Nabi nan nafu. Ya kan? Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi bak Mesir Raya. Tapi bahasa melumpuh yang akan diceritakan baklun oleh salah tiroh Habibnya, beliau berkata bahawa Nabi bambanyo na nejak kenan bak Mesir Raya pah belahunan. Dia tanya tong Mesir Raya ni ke belahunan Mesir Raya. Berarti na sapu-sapu ini. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas tetap baginda Nabi munyo digitanya wang rindu dan cinta kepada Rasulullah. InsyaAllah true Nabi Muhammadnya. Cuma kita nyo hanya ada duku. Dan tuan ketika lembut dengan almarhum Abu Ya nan pegah baklun tip-tip kita nyo musalawat. Na malaikat yang jak khusus jak catat so mantau yang musalawat. Benar ketika lembut dengan almarhum Abu. Na malaikat yang khusus malaikatnya disebut malaikatus salawah. Malaikat salawah iya jak catat. Utulah ngampung lamblingnya. Maka itulah le malaikatnya. Bukan le Abu. Itulah le malaikat sosok macam salawat. Maka kudus buat Nabi Muhammad SAW. Maka itu dikala oleh Rasulullah ternyata ngampung lamblung nyo yang salawat atau nanggung. Maka hadis yang lun merumpok sahih atau tidak wallahu alam. Apabila dirinya mengetanya musuh dulu. Karena musuh banyak nanti merasa. Yang tanda bahawa nan getayoyan tengah disebut oleh Rasulullah SAW. Maka sunnah salawat. Ya. Nalu merumpuk hadis, wallahu alam sahih atau hana, musuh beliau nanya kan? Betul ya? Hanya salawat dah, sunnah salawat. Karena Nabi tengah menyebut nama kita. Nah, oleh karenanya hana sia-sia urung yakkan salawat atas Nabi. Hana sia-sia tetap na pahala. Memberi contoh. Nasi ra urung yak tanya orang balan tengku sa yang fontat urung buat maulid. Lu tanya si kata, nyo sa urung atau sa kelompok? Urung tu. Urung yak tanya orang balan nyo lu kena cerita mukjizat salawat. Mukjizat salawat, mukjizat maulid Nabi. Ternyata maulid Nabi, ternyata Al-Quran, walau itu juga mukjizat Rasulullah, dalam satu mukjizat yang sabi-sabi kita yang takut, hanya ditepu dengan mukjizat, yaitu salawat dengan maulid Nabi.
Lu kena cerita macam lencok hadisnya, hadis sahih Imam Al-Bukhari. Yang telah tuan nombor terbaik pertuh sekian dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-13. Ya, nombor 5 tertuh sah. Anjir, rujuk referensi. Bahawa naklah sidro paman Nabi bernama Al-Abbas. Al-Abbas Allah jo anugerah ba Al-Abbas kelebihan untuk je melumpur dengan Abu Lahab laknatullah. Sehingga ketika orang tanya umat lun, so dengku yang pun bukan boleh, lun jawab Abu Lahab. Urang punya kelompok, kelompoknya punya urang. Andai ada orang tanya, so dengku yang pun orang bukan boleh urang, maka jawabannya Abu Lahab laknatullah alaihi. Gelar dengan radhiyallahu anhu laknatul. Jadi ketika numbugah menangkah humang dunia pakai Abu Lahab. Oh, mana cerita hadis sahih nya rekam kadang-kadang tu Wahabi kokoh kan. Dia kokoh video lon ka buku dia berat. Ya. Ba'd sabah malam Al-Abbas menumpur dengan Abu Lahab. Abu Lahab kan dengan Abbas saudara. Menumpur dengan Abu Lahab. Maka ditanya oleh Al-Abbas, ya Lahab, mada laqita Lahab? Ini bahasa dia. Selamatkah mati Lahab? Dalam kuburnya pukam dumai Lahab. Mana? Pukam dumai dalam kuburnya hana. Lun yakin hana pakan? Karena awaikah hana kapatih Nabi Muhammad beriman kepada Nabi hana. Dan orang yang paling-paling di antara yang lain itu kah wahai Lahab? Lun yakin hana Lahab. Acik jawab dia. Mada laqita Lahab? Kalau malam kubur kamu dumai Lahab. Nani amam dumai hana. Maka jawab dia Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hali. Betul memang betul yang kah pegahnya hai Abbas betul. Selama dalam kubur lah hanya nampak nikmat. Hana bermaksud suqitu hadhihi, kecuali orangnya lo hidup nikmat oleh Tuhan. Karena guna yang patih Allah, maka guna sebut Tuhan. Kecuali orangnya hai Abbas lo merompak nikmatnya Abu Lahab tu nah. Kibar nikmat ketika lo baca hadisnya, lo minta syarah. Merompak salah seorang ulama bernama Imam As-Suhaili dalam kitab Fathul Bari. Imam As-Suhaili berkata, nikmat Abu Lahab nunggu tip huruf Senin nunggu. Tip huruf Senin sukitunya itu bagi dari no. Nah, menurut riwayat syarah Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi Abu Lahab nyantip huruf Senin tapi lagi apa? Itu bagi ya. Itu betul. Abu Lahab. Terkejutlah Abbas, maka Abbas tanya kepada Abu Lahab, hai Lahab mana? Pujud lagi yang Allah yuk bakah hai Lahab. Padahal kah kan hana, cik hana lah you masa awal yang beriman Nabi. Oh kan Allah hana cik. Acun jauh fiat, bahkan Allah yuk nikmat bakah hai Lahab. Abu Lahab menjawab, nak kata pu Abbas, bahkan lun tip orang Senin lun yuk nikmat tibit dari jempol lun ya. Hana. Karena Lun memerdekakan Suwaibah. Di atakati Suwaibah, saya memerdekakan budak Suwaibah. Titik hadis kami. Dan Lun meminta apa sebab dengan memerdekakan budak Suwaibah, Abu Lahab merumpok ni nikmat. Lun baca sejarah, Lun baca cerita pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam As-Suhaili berkata, ternyata Ba'thabahura Suwaibah ya brihaba Abu Lahab. Suwaibahnya budak Abu Lahab. Ya bukan Abu Lahab. Abu Lahab Muhammad Kalahi. Oh Muhammad anak saudara Kalahi. Maka senang Abu Lahab tunggu-tunggu. Senang Abu Lahab kudih jak bak rumah Abdullah ya kalon langsung. Ketika Abu Lahab kalon bayi yang putih, yang hayu, yang tari, yang goyan hanan tong kalon bayi selain daripadanya bayi yang paling leh. Sedang Abu Lahab misalnya.
lahir anak saudara beliau nan Muhammad. Maka ihailah Suhaibah kena lahir. Kena Suhaibah lon kana lon senang royo Suhaibah. Necok pelonyo hai Suhaibah. Berangkat ube galak ka Suhaibah kalun merdekakan hai Suhaibah. Maka mana? Karena bahagia lahir Muhammad. Kale, Dino mari tanya tacok yang tiba dari hati saya. Abu Lahab yang modal dengan bahagia mental bahagia kepada lahir Muhammad. Abu Lahab itu yang kau pasti kau gelar radhiyallahu anhu kan? Abu Lahab yang bahagia lahir Muhammad, Allah kasih air setiap hari Senin. Berarti mujizat maulid Nabi Muhammad ni. Urang beranjak kenanya insya-Allah pahala Allah dia. Cuma menyonang dia tajak kena terpaksa hana bahagia hana senang Nabi Muhammad hana lumpur dulu. Kecuali lu senang tak malam nyawa. Lu baca tilawah lu maulid Nabi insya-Allah sama tinggal lagi Abu Lahab bahkan lebih daripada Abu Lahab. Yang kedua terakhir tuan sampaikan menyomanan mukjizat maulid Nabi bisa membuat Abu Lahab diberi air oleh Allah setiap hari Senin. Mudah-mudahan insya-Allah tengok menyuruh meninggal hari Minggu, tapi hari Minggu dan yang oleh Allah air. Maka Imam Suhaili berkata, kalaulah Abu Lahab begitu diberi nikmat, apalagi kita yang beriman kepada Rasulullah, apalagi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya yang dapat tuan sampaikan ulang tiga tu bahawa kitanya terbuat maulud menyujud berbahagia kepada Nabi, menyujud kitanya cinta kepada Nabi karena muna lalu baca dia ulami muna tulisan la yasmauna illa bihi ta'a al-Mustafa. Kemudian kalimat muna. Tidaklah mereka mendengar maulid Nabi Rasulullah melainkan mereka itu arina, mereka itu bersemangat. Buna waktu dibacanya nak semangat. Karena ada yang lagi nyanyian ka ditulis oleh Tengkucik Panti Pulu. Tahun 17, tahun 18, 7 layar. Dia ulaminya ka ditulis awal oleh Tengkucik Panti Pulu. Ditulis syair tentang baginda Nabi bacut sehingga waktu perang Belanda dibacanya hikayat perang Sabi. Tengkucik Panti Pulu menulis syair di atas laut sehingga syairnya disebut hikayat perang Sabi. Nek jadi awal menyulam Belanda, dia baca dia. Semangat dulu. Menyukai semangat, Allah akan beri bantuan. Mudah-mudahan kita nyawa pak nanti yang salawat harus senang, bahagia dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dapat saya sampaikan yang mengidah singkat dapat saya sampaikan mudah bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama dengar daripada nasihat daripada orang-orang Tengku Haji Wali yang berdoa besar